There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini banyak sekali yang mau aku bersihkan. Yang pertama aku mau membersihkan kaca rumah aku, yang kedua mau membersihkan karpet, dan mau membersihkan rumah bagian depan. Aku harap video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama bisa memotivasi untuk selalu bersih-bersih rumah. That's all I wanna do. Untuk memastikan rumah kita itu bersih dan indah dipandang, maka kaca jendela ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena biasanya berada yang paling depan gitu ya teman-teman. Ibaratnya ini tuh muka kita. Jadi kalau misalkan kaca jendelanya kinclong, rumahnya pun bakal terlihat indah. Nah, tapi kadang-kadang kaca jendela itu sering banget kotor, apalagi kalau jarang dibersihkan. Seperti jendela rumah aku ini kan kacanya lumayan tinggi ya. Jarang kalau misalkan untuk membersihkan setiap hari, palingan ya dibersihkan sebulan sekali. Alhamdulillah sekarang ini udah jadwalnya untuk bersih-bersih kaca, terutama seluruhnya dari bagian atas sampai bagian bawah. Ini karena atasnya tinggi banget ya teman-teman, jadi aku menggunakan sikat elektrik ini lumayan bisa membantu, dan ini pun lebih irit tenaga gitu karena ini kan elektrik gitu ya. Jadi ini tuh dicas bisa dibawa kemana aja, kemudian bisa dipendekin, bisa dipanjangin. Ini sangat membantu apalagi di bulan puasa seperti ini. Know what I need and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. Dan kali ini aku membersihkan kaca hanya dengan sampo. Ini bisa membuat kaca jendela kinclong ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan kita mau membersihkan kaca itu, yang paling utama adalah kain untuk membersihkannya itu harus benar-benar bersih dan bisa menyerap. Jangan kita menggunakan kain yang udah rusak, karena nanti bukannya bersih, pas kita lap-lapin ke kaca malah bakal meninggalkan bekas. Nah, yang kedua kita pun harus menggosok-gosoknya dengan pelan-pelan supaya kotoran-kotorannya itu bisa dapat semua. Jangan lupa juga sikatnya jangan yang kasar-kasar ya untuk kaca, karena bisa ada goresan. Nah, kalau aku ini tadi setelah aku sikat-sikat dengan menggunakan sampo untuk cairan pembersihnya, setelah itu aku siram menggunakan air, baru aku lap menggunakan lap microfiber. Nah, lap ini tuh bagus banget untuk mengambil cairan-cairannya gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah agak sedikit kering baru dilap kembali. Nah, yang harus diperhatikan juga waktu untuk membersihkan kaca. Jadi waktu yang paling bagus ketika kita mau membersihkan kaca adalah ketika cuaca tidak terlalu panas. Lebih baik mendung gitu ya teman-teman. Dan lebih bagus lagi musim hujan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita membersihkan kaca sewaktu udara lagi panas-panasnya, jadi pas kita gosok-gosokan, terutama disemprot menggunakan pembersih kaca, itu belum juga kita elap-elap kemudian udah kering gitu, sehingga bukannya bersih malah nanti bakal meninggalkan banyak noda di kaca. Jadi kalau udaranya seperti ini lembab, jadi membersihkan kaca itu langsung kinclong. Kalau misalkan mau diurutin untuk membersihkan kaca jendela itu, yang pertama dihilangin dulu kotorannya, mau itu debu ataupun kotoran yang berupa tanah. Jadi itu dihilangin dulu semuanya. Setelah itu baru kita siapkan cairan pembersih. Kalau untuk cairan pembersihnya bisa apa aja, ada yang khusus kayak celing gitu untuk membersihkan kaca. Kalaupun nggak ada, kita cukup membersihkannya dengan sampo yang ada di rumah ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk lapnya pun itu harus diperhatikan. Usahakan lapnya harus yang benar-benar bersih.
Nah, ini tadi setelah aku siram-siram menggunakan air, dielap menggunakan elap 1 kali. Nah, ini mau aku keringkan. Ini karena lumayan tinggi, jadi aku keringin lagi menggunakan sikat elektrik. Ini pun bagus ya teman-teman, karena memang terbuat dari microfiber sehingga langsung bisa menyerap sisa-sisa dari airnya. Nah, ini kaca jendelanya udah kinclong banget, pokoknya kelihatan udah bagus banget. Ini udah 1 bulan ya teman-teman nggak dibersihkan. Nah, ini lanjut aku bersihin untuk bagian dalamnya. Kalau bagian dalam nggak terlalu kotor seperti bagian luar, karena bagian dalam ini kan nggak terlalu kena debu. Kalau bagian luar pasti angin dari jalan itu langsung ke kaca ini. Nah, posisi rumah aku ini adalah posisinya yang depannya itu jalan. Nah, kemudian pas di depan rumah aku belok. Kalau kata orang bilang tusuk sate gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada angin tuh langsung datangnya ke rumah aku, terutama ke kaca jendela ini. Jadinya dalam 1 bulan sekali ini harus rutin dibersihkan. Nah, gimana kalau misalkan kacanya itu udah berkerak? Itu bisa kita bersihkan dengan menggunakan cuka makan. Aku pernah membuat tutorialnya di video aku sebelumnya, kayaknya udah lama banget. Jadi cuka makannya itu bisa langsung kita semprot-semprot, dibiarkan dulu. Setelah itu kita gosok menggunakan yang buat cuci piring itu ya, spons cuci piring, tapi yang bagian kasarnya digosok perlahan aja. Setelah itu kemudian kita gosok dengan kain yang biasa. Itu bakalan dapet ya kalau misalkan kita telaten untuk membersihkannya. Kalau untuk kaca jendela ini hambatannya adalah stempel-stempel ini ya teman-teman. Ini tuh stempel pemilihan, ada lagi yang stiker-stiker bukan stempel. Itu tuh susah nempel banget di kaca. Mungkin dapatnya itu kalau misalkan dikasih air kemudian dikerok sedikit. Ini lanjut aku bersihin rumah bagian depan, ini ruang tamu. Aku bersihin untuk bagian atasnya menggunakan sapu yang panjang. Ini kalau misalkan jarang dibersihkan, di atasnya itu pasti bakalan ada sarang laba-laba gitu ya. Makanya ya minimal 6 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu harus dibersihkan. Nah, kalau untuk gordeng ini jarang aku cuci. Gordeng ini biasanya dicuci setahun sekali. Untuk tahun ini karena masih bersih ya teman-teman, cukup disedot-sedot aja menggunakan penyedot debu, ini udah bersih. Atau disapu-sapuin kayak gini udah bersih juga. Yang penting kalau untuk gordeng sih nggak ada debunya. Kalaupun misalkan pengen dicuci, sepertinya harus dicuci secara manual. Takutnya kalau dimasukin ke mesin cuci nanti malah rusak itu ya. Nah, untuk bagian layer bagnya juga aku elap-elap ya teman-teman. Ini pasti setiap hari ada debu yang nyangkut di sini. Ini bagian ruang tamu. Mau aku nyicil sedikit demi sedikit, bersihin bagian kolong-kolongnya. Nah, ini dia debu-debu yang tadi berjatuhan dari atas. Sekarang aku mau sedot aja menggunakan penyedot debu. Ini untuk kolongnya juga sama, dan karpetnya nanti mau aku cuci. Karena ini tuh nggak cuma disedot aja menggunakan debu, karpet ini ya minimal setahun sekali harus kita cuci ya teman-teman. Kalau untuk kursi karena bukan terbuat dari kain, jadi lebih mudah untuk dibersihkan. Tinggal dilap gini aja udah langsung bersih ya teman-teman. Nah, untuk bagian sudut-sudutnya itu juga aku sedot karena di dalamnya itu pasti ada debu-debu bersarang. Alhamdulillah, walaupun puasa kita harus tetap semangat. Jadi kalau lagi puasa kayak gini ditidurin malah makin pusing ya teman-teman. Nah, ini juga sekalian nyicil-nyicil kita bersih-bersih menyambut lebaran ya, walaupun masih lama ya.
sekarang bagian ngeberesin atau membersihkan bagian kacanya. Nah, nanti kita bersihin untuk bagian yang lainnya. Aku juga nyicil untuk nyuci karpet yang bagian depan ini. Nanti insya Allah mau nyuci karpet untuk bagian dalam. Jadi alhamdulillah karpetnya itu nggak terlalu tebel ya teman-teman. Jadi karpetnya lumayan ringan dan tetap bisa dicuci dengan manual gitu, nggak harus ke laundry. Karena kalau kita mencuci di laundry nggak tahu berapa ya, pembiayaan lumayan membengkak. Di bulan Ramadan ini kita harus bisa ngirit-ngirit juga, karena walau bagaimanapun bulan Ramadan ini banyak sekali pengeluaran. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, walaupun banyak pengeluaran, tapi di bulan Ramadan ini sepertinya rezekinya pun ada terus gitu ya. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside. Nah, ini aku gotong untuk bagian mejanya karena bagian karpetnya itu mau dicuci. Aku dibantu sama suami untuk ngegotong mejanya karena ini tuh meja terbuat dari kaca, terus udah lama juga, jadi takutnya peruntuh nantinya. Alhamdulillah ini lumayan awet untuk mejanya, walaupun ini tuh udah lumayan berumur ya, kursi sama meja ini berarti udah hampir 10 tahun. Karena aku pindah ke sini tuh hampir 14 tahun sekarang. Nah, beli kursi ini kemudian 4 tahun kemudian. Jadi pas awal pindah aku dikasih kursi sama kakak ipar, atau masih ingat gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya 4 tahun kemudian bisa beli kursi sendiri. Pokoknya segala sesuatunya itu benar-benar bertahap. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. Nah, kalau untuk cara mencuci karpet ini lumayan mudah, jadi dengan disikat-sikat manual seperti ini aja. Sabunnya pun aku tidak menggunakan sabun yang khusus. Ini adalah sabun cair yang biasa aku gunakan untuk cuci baju. Karena karpet ini suka bau kalau enggak kering secara langsung. Jadi untuk menghindari bau tersebut, aku rendam dulu menggunakan cuka makan. Aku gunakan cuka makannya cukup 1 botol kecil gitu ya teman-teman. Nantinya kita tinggal rendam aja. Nah, ini sangat membantu supaya nanti karpetnya itu enggak bau. Karena sekarang ini memang cuaca suka hujan terus. Di rumah aku aja sekarang hampir seminggu, dari mulai awal puasa sampai sekarang hujan terus. Nah, hari ini baru ada matahari, itu pun udah agak siangan gitu ya teman-teman. Kalau pagi itu masih hujan. Pokoknya hari ini tuh hari yang paling sibuk untuk ngebolak-balik jemuran gitu ya teman-teman. Karena walaupun aku tuh mesin cucinya jadi agak sedikit kering gitu, tapi tetap harus kena sinar matahari. Cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you. Sambil nungguin karpetnya kering, di sini aku nyapu-nyapu untuk bagian depan dulu. Ini nanti aku mau pel juga supaya bersih dan juga rapi. Tadi kan untuk bagian kacanya udah aku bersihin gitu ya teman-teman. Nah, untuk bawahnya pun tadi udah aku lap-lap sebenarnya untuk bagian bawah, karena tadi kan banyak air banget dari kaca jendela. Sengaja aku tuh pengen ngedip clean kaca jendelanya, jadi aku siram-siram. Kalau misalkan ada selang, kayaknya menggunakan selang. Tapi sayangnya aku nggak punya selang ya teman-teman. Ada selang tapi itu tuh susah banget. Jadi kalau misalkan aku masukin ke dalam keran itu malah kayak ada yang bocor, jadi sayang. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, Dan gak kerasa ya teman-teman, tahu-tahu kita tuh udah mau seminggu mau menjalankan ibadah puasa. Gimana puasanya? Udah ada yang bocor belum?
Nah, kalau aku sendiri kemarin sempet bocor beberapa hari, alhamdulillah. Biasa namanya perempuan ya, jadi tiap tahun itu pasti ada yang harus kita kodok. Nah, ini aku bersihin, aku pel semuanya. Kalau cara ngepel sih gampang. Kalau misalkan keramiknya itu kotor banget, bisa kita tambahin cuka makan. Cuka makan ini emang serbaguna ya. Bisa kita gunakan untuk cuci baju, supaya baju-bajunya itu nggak bau apek, bisa kita pakai cuka makan. Nah, bisa juga itu cuka makan itu bisa sebagai penambah harum gitu. Jadi harumnya itu semakin keluar kalau misalkan kita menggunakan cuka makan pada pewangi pakaian. Jadi kalau baju yang kita mau kasih pewangi direndam pakai pewangi gitu ya. Nah, tinggal kita tambahin cuka makan beberapa tetes aja. Nanti wanginya itu makin kuat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aktivitas aku bersih-bersih rumah hari ini udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.